pohon ya. Nah, disebut pohon itu seperti apa? Jadi pohon itu merupakan sebuah graf, dia tidak berarah, jadi tidak ada apa tanda-tanda simbol anak panah begitu karena tak berarah, yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Artinya tidak ada sirkuit. Contoh sirkuit mana? Misal ini ya. Ini bukan pohon ini. Dari A ke D ke F balik lagi ke A lah itu sirkuit. Maka dia bukan pohon. Tidak dianggap sebagai pohon ya. Ini contoh pohon ya. Tidak ada sirkuit. Ini juga pohon. Tidak ada sirkuit tapi saling terhubung. Nah ini bukan pohon, meskipun tidak ada sirkuit tapi dia tidak terhubung ya ini. Jadi tidak ada titik hubungnya ini. Kalau ini kan dia ada penghubungnya titik A, titik B, ini titik B ini penghubung. Dan tidak ada sirkuit. Sementara ini dia bukan pohon karena ada sirkuit. Nah, ini juga bukan pohon karena dia meskipun tidak ada sirkuit tapi dia tidak terhubung sebetulnya ya. A, D, F ini kan beda atau berdiri sendiri sebetulnya terhadap C, E, dan B ini. Kemudian forest atau hutan ya, itu merupakan kumpulan dari pohon-pohon yang saling lepas. Jadi ada beberapa contoh pohon gitulah. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ini contoh nih, ini contoh hutan karena terdiri dari 3 pohon ya, misal 3 atau lebih lah. Jadi kalau ada beberapa pohon maka itu bisa disebut sebagai hutan, kira-kira seperti itu. Nah, sifat-sifat pohon, misalkan kita punya graf G ya, yang tidak berarah dan jumlah simpulnya ada sebanyak n, maka pernyataan berikut ini merupakan definisi yang ekivalen terhadap definisi pohon tadi. Graf G adalah sebuah pohon karena setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki jumlah sisi yaitu M, di mana jumlah sisinya harus memenuhi N-1. N tadi adalah simpulnya. Jadi misalkan simpulnya kok ada 5, berarti nanti sisinya ada 4. G tidak mengandung sirkuit seperti tadi dan memiliki jumlah sisi sebanyak M gitu ya. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Lalu G atau graf terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah ini merupakan definisi atau teorema yang ekivalen terhadap pohon tadi, definisi pohon. Nah contoh-contoh dari pohon itu misal ada yang disebut sebagai pohon merentang atau spanning tree, di mana pohon merentang dari suatu graf yang terhubung adalah rupa graf yang merentang yang berupa pohon. Lalu pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi kalau ada sirkuit, kalau diputus bisa menjadi sebuah pohon. Misalkan graf G ini, nah ini kan ada sirkuitnya, maka bisa diputus. Contohnya misal cara mutusnya gimana? Nah, misal yang sisi ini dihilangkan, sisi ini, nah ini menjadi T1, menjadi T2, ini pohon-pohon ya. Tidak ada sirkuitnya, jadi sirkuitnya sudah dihapus tadi, diputus, sehingga menjadi pohon. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut sebagai hutan merentang atau spanning forest. Nah, aplikasinya misalkan seperti kita membuat jaringan ya, jaringan komputer itu. Kalau misal saya ingin membuat komputer yang speknya tinggi, tapi dia tersusun atas beberapa CPU, itu kan kita harus memparalelkan. Nah, itu membuat jaringan komputernya itu menggunakan teorema pohon ini bisa. Contohnya ya seperti ini ya. Aplikasinya misalnya jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Itu contoh dalam membuat peta kemarin itu ya. Lalu perutean atau routing pada jaringan komputer. Ini contohnya tadi. Jadi banyak lah ya aplikasi dari teorema pohon ini.
Kemudian pohon merentang yang minimum. Nah, ini kita punya pohon yang merentang seperti ini misalkan. Ini pohon merentang nih. Nah, tapi pengen yang lebih minimum, maka bisa dirubah menjadi seperti yang ini. Ya, ini disebut sebagai pohon merentang minimum. Yang semula pohon merentang, kemudian pengennya pohon merentang yang minimum, ya seperti ini jadinya. Nah, untuk membuat seperti ini tuh ada caranya ya. Ada beberapa lah, bisa menggunakan algoritma prim atau yang lainnya. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Nah, ini lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Contohnya ini ya. Nah, cara membuatnya, misal kita bisa menerapkan algoritma prim ya. Atau kalau kamu sudah terbiasa menggunakan MATLAB itu mungkin bisa menggunakan juga ya. Dengan algoritma prim ini pakai pemrograman MATLAB itu bisa. Nah, langkahnya yang pertama, ambil sisi dari graf yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. T ini adalah jumlah dari sisi yang bobotnya minimum. Pilih sisi UP, misalkan sisi 1, 2, atau 3, 4, atau berapa aja, yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tapi sisi UV ini tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian masukkan UV ke dalam T. Nah, langkah yang ketiga bisa mengulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Misalkan ada 4 sisi, ya berarti 2 kali saja. Nah, ini kalau contoh algoritmanya ya, contoh bahasa pemrograman algoritma, misalnya pakai MATLAB nih, nanti bisa langsung jadi sebetulnya. Nah, contoh misalnya ini kita punya graf merentang ini, pengen buat yang minimum, jadinya seperti apa? Nah, ini nanti jadinya seperti ini ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini bisa ikuti langkah ini nanti ya. Misal kita ambil sisi 1, 2, sisi 1, 2 itu ini, sisi 1, 2, dia kan punya bobot 10. Kemudian dari sisi 1, 2, kita bisa memilih sisi 26. Ya, kenapa yang 26? Karena bersisian dengan 1, 2 ini. Bobotnya adalah 25. Jadi ini tadi 1, 2. Yang bersisian dengan 1, 2 itu ya bobotnya yang lebih rendah ini kan yang 25 ini ya. Bukan yang 40, bukan yang 45, bukan yang 30, tapi yang 25. Pokoknya cari yang bersisian dan minimum, caranya gitu. Oke. Kemudian kita milih sisi yang mana setelah 26? Ternyata kita harus memilih sisi 63 atau 36 ini. Karena bersisian dengan 26 dan bobotnya lebih kecil. Ini ya. Dari 26. Nah, ini yang bersisian lebih kecil mana? Ya ini ya. 36 ini ya. 36 ini kan sisinya bobotnya 15. Sementara yang lain ini 35, 40, 55. Seperti itu ya. Saya kira gampang ya. Bisa diikuti. Kemudian lanjutkan saja. Nanti yang bersisian dengan 26 mana? Oh, ternyata 63 tadi ya. Selain itu, yang bersisian dengan 26 itu mana lagi? Yaitu 64 ya. Atau 46 ini. Oke, sehingga diperoleh. Kemudian setelah 46 ini yang bersisian mana lagi dengan 36 ini? Ternyata yang bersisian dengan 36 itu adalah 35. 3 ke 5 dengan bobot yang lebih rendah, yaitu 35. Sehingga nanti akan diperoleh bentuk air seperti inilah ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, bobot totalnya berapa pohon merentang minimum yang sudah terbentuk ini? Ya tinggal dijumlahkan saja ya. Ini 10, 25, 15, kemudian 20, 35, maka totalnya adalah 105. Nah, ini 55 ini dihapus saja ini ya. Ini harusnya nggak perlu ada. Nah, ini nggak masukkan tadi. Oke, kira-kira begitu ya menggunakan algoritma prim. Jadi diurutkan saja, dirunut dari bobot yang bersisian yang paling kecil. Nanti akan terbentuk. Sehingga akan diperoleh dari bobot pohon merentang seperti ini yang bobotnya itu banyak kan, pohon merentang. Kemudian kita bisa membuat pohon merentang yang minimum. Algoritma yang lain menggunakan algoritma Kruskal, tapi ini sama saja sebetulnya ya.
lebih enak yang tadi ya, cuma hasilnya nanti akan sama saja sebetulnya. Nah ini ya, sebenarnya kan sama ya tadi. Jadi kita pakai salah satu saja, pakai print itu lebih sederhana tadi. Nanti yang mau mencoba pakai kruskal juga boleh, silahkan. Tidak harus semuanya dipakai ya, karena pada akhirnya nanti sama, hasilnya sama. Lalu ada yang dinamakan sebagai pohon berakar ya, atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi lainnya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan sebagai pohon berakar. Nah, jadi kalau bedanya tadi, pohon merentang tadi kita tidak ada arahnya, tak berarah. Sementara kalau pohon berakar dia membutuhkan arah, artinya ada anak panah ini, ya, diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Jadi kalau sudah ada anak-anak panah seperti ini, dia akan menjadi dianggap sebagai pohon yang berakar. Contohnya ya ini, yang ini pohon berakar. Tinggal dikasih tanda-tanda panah gini aja ya. Ini menunjukkan sebagai dia pohon berakar. Nah, contoh lain pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simbol berbeda sebagai akar. Nah ini B sebagai akar dan E juga sebagai akar. Yang B dan E. Nah ini B sebagai akar, tinggal nanti diikuti ke bawah saja. Contoh saja. Kemudian terminologi pada pohon berakar ya, ada yang dinamakan sebagai anak atau child ya, atau children ya, dan orang tua atau parent ya. Nah, mana yang disebut anak simbol, mana sebagai orang tua dari anak-anak itu ya. B, C, dan E adalah anak-anak simbol dari A. Jadi A ini dianggap sebagai orang tua ya dari anak-anak. Ini orang tuanya atau akarnya ya, akar. Nah, nanti B, C, D ini sebagai anak-anak dari simbol A. Oke, nah, misal B sebagai orang tua ya nanti anaknya E dan F. Itu aja terus. Kemudian ada yang disebut sebagai lintasan atau path ya. Contoh misalkan lintasan dari A ke J. A pengen ke J, dari A pengen ke J. Lintasannya mana ya? Dari A ke B, kemudian ke E, lalu ke J. Nah, maka itu sebagai lintasan. Panjang lintasannya berapa dari A ke J ya tinggal dihitung sisnya aja. Masih ingat ya? Panjang lintasan 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 lintasan. Ada yang disebut sebagai saudara kandung atau sibling ya. Misalkan F adalah saudara kandung dari E. Ya, misal mana? F saudara kandung dari E. Ya ini. F sama E ini ya. F dan E ini saudara kandung ya. Atau misalkan orang tuanya A, maka saudara kandungnya ya B, C, dan D ini saudara kandung ya. Terus tetapi G bukan saudara kandung E. Nah, G ini bukan saudara kandungnya E ya, karena beda orang tuanya gitu kan. Oke. Kemudian yang keempat ada upah pohon atau subtree ya. Upah pohon itu adalah ini. Tadi pohon utamanya adalah A ya, orang tua utamanya kan A. Dia punya anak B, C, D. Nah, ketika ditanyakan upah pohonnya mana, ya bisa diambil misalkan B. B ini punya turunan E dan F. E punya turunan H, I, J. Atau boleh juga ambil yang B ini, dia punya turunan G. Nanti G misal diambil sebagai upah pohon, ya nanti G punya turunan K, K punya turunan IM. Atau K sebagai upah pohon juga bisa ya. K punya turunan I dan J. Ini asal ada turunannya, dia punya anak, maka bisa dianggap sebagai upah pohon. Lalu ada yang dinamakan sebagai derajat atau degree. Derajat sebuah simbol adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simbol tersebut ya. Masih ingat ya derajat. Derajat A adalah 3 ya. A punya derajat 3 karena dia punya anak sebanyak 3 yaitu B, C, D. Derajat B berapa? 2 karena anaknya ada E dan F. Sedangkan C nggak punya derajat karena nggak punya anak. Jadi derajat ini adalah anak-anaknya itu ada berapa.
Kemudian derajat maksimum dari semua simbol merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Derajat maksimum itu ya diambil saja simbol utamanya ini. Nanti kita akan diperoleh anak yang utama kan B, C, D ini sebagai derajat maksimumnya. Ada yang disebut lagi sebagai daun atau leaf, ya. Jadi mirip dengan ilustrasi pohon beneran ya. Jadi, lalu disebut leaf atau daun itu yang mana? Nah, simbol yang berderajat 0 atau tidak memiliki anak disebut sebagai daun. Contohnya adalah simbol H, I, J, F, C, L, dan M. H, I, J, F, kemudian C, lalu L, dan M. Nah, ini kan nggak punya anak, nggak punya turunan, maka dia disebut sebagai daun ya. Kemudian simbol dalam atau internal nodes, simbol yang mempunyai anak disebut simbol dalam. Misalkan mana B, D, E, G, K. B, kemudian D, lalu E, G, dan K ini disebut sebagai simbol dalam karena dia punya anak gitu ya. Jadi kalau nggak punya anak disebut daun, kalau punya anak simbol dalam. Nah, simbol utama kan tadi ini orang tua utama yaitu A. Ini sebagai simbol utama. Ada yang disebut aras atau level atau tingkat ya. Aras 1, aras 2 seterusnya. Dimulai dari 0, aras 0 itu yang utama tadi, orang tua yang utama yaitu A, ini aras. Kemudian aras ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Lalu tinggi atau height atau kedalaman atau depth merupakan aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4 ya. Jadi tinggi pohon ini, graf pohon ini tingginya berapa? Dicek saja arasnya tingkatnya. Oh ternyata dari 0 ya, 0, 1, kedua, ketiga, keempat. Maka dia punya 4 aras atau ketinggiannya adalah 4 tingkat tingginya. Oke. Nah, contoh lagi ada pohon terurut atau ordered tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Misalkan A dan B adalah dua pohon terurut yang berbeda. Nah ini dia disebut sebagai pohon terurut karena pohon berakar ini punya anak-anak yang penting. Anak-anak yang penting misalkan ini orang tua utama, dia punya anak ya 2, 4. Nah ini masuknya keturunan lagi. Nah ini penting nih. Maka dia masuk sebagai pohon terurut ya. Ini juga ya, dia asal punya keturunan maka dia bisa dianggap sebagai pohon terurut ya. Tapi kalau misalkan berhenti ya, misalkan ini 4 nggak ada keturunan, 2 nggak ada keturunan, berhenti gitu aja, maka dia tidak tergolong sebagai pohon terurut. Nah, pohon and array, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah anak disebut sebagai pohon and array. Sentence ini yang utama tadi ya. Kemudian dia punya anak lagi, punya keturunan terus. Nah, ini contoh dari pohon and array ya. Pohon and array dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabang memiliki tepat n anak ya. Jadi setiap simpul cabang ini punya anak nih. Ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak. Maka dia dikatakan sebagai teratur atau penuh. Ada lagi pohon binary tree adalah pohon n array dengan n sama dengan 2. Jadi simbolnya ada 2 ya, simbol utamanya 2. N itu tadi simbol ya. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simbol di dalam pohon binary mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jadi setiap simbol asal dia hanya memiliki 2 buah anak maksimal maka dia sebagai pohon binary. Misalkan A ini punya anaknya B dan C saja, 2 saja, maka ini termasuk pohon binary ya. Oke, kemudian dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Nah ini anak kiri yang B, anak kanan yang C. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon binary adalah pohon terurut. Oke, itu disebut juga sebagai pohon terurut. Contoh misal nih, pohon cenderung kiri karena dia melebar serongnya ke kiri. Lalu ada pohon cenderung kanan.
karena dia serongnya ke kanan ya. Seperti ini tadi, ini bisa dianggap berbeda karena ini turunan anak yang ke D ini kan dia condongnya ke kiri, sedangkan ini condongnya ke kanan, maka ini disebut sebagai dua pohon yang berbeda. Nah ini juga ya, jadi condongnya kemana itu meskipun nama simbolnya sama tapi condongnya beda, itu dianggap sebagai graf yang berbeda. Contoh pohon biner yang penuh nggak ini, setiap simbol dia punya dua anak, nah ini penuh nih ya, dan teratur tentunya. Ada lagi pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal satu saja ya. Misal ini graf T1, T2 adalah pohon yang seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Nah ini bisa dianggap cenderung seimbang ya, karena kalau dilihat ini ya, dari anak utamanya sini ya, ini sama ini. Nah ini seimbang nih. Sementara yang ini kan ini enggak ada, nah, maka ini tidak seimbang. Oke, jadi upah pohonnya ini kan, ini upah pohon nih, upah pohon itu kan anak yang utama tadi, ini seimbang nih sama, sedangkan ini kan enggak ada upah pohonnya, maka dia tidak seimbang ya. Nah aplikasi pohon biner, misalkan pohon ekspresi dari untuk mengekspresikan misalkan ini A plus B ya, dikali dengan C dibagi dengan B plus E ya, ini bisa. Nah ini misalkan untuk mengekspresikan operator dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian seperti itu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Misal saya ingin membuat ekspresi yang lain ya, kalian nanti bisa membuat pohonnya seperti ini ya. Misalkan ini A minus B kemudian dibagi dengan C dikali D plus E, nah itu kan kalian nanti bisa membuat pohon ekspresinya. Ada juga pohon keputusan ya, untuk misalkan digunakan untuk mengurutkan 3 buah elemen ya. Misalkan elemennya apa, A, B, dan C elemennya. Untuk mengurutkan, nah itu bisa menggunakan pohon ya. Misal ini ya, kita ingin mengetahui apakah A lebih besar B lebih besar dari C, ya kita bisa membuat seperti ini ya. B lebih besar dari C, kemudian B dibagi C, A dibagi C, A lebih besar dari C ya, A dibagi C. Nah dari atas ini saya A dibagi B, itu artinya A lebih besar dari B kan. Kemudian A dibagi C, oh berarti A lebih besar dari C. Lalu B dibagi C, oh kalau begitu B lebih besar dari C. Nah maka kesimpulannya urutan yang betul adalah berarti A lebih besar dari B lebih besar dari C, seperti itu. Dan seterusnya ini ya masing-masing. Kemudian sebagai kode awalan, pohon biner dari kode prefix, misalkan ini ya, ini ada kode seperti ini. Nah tolong dibuat pohonnya seperti apa bentuk pohonnya, bisa aja seperti ini nanti ya. Dari yang pertama nih aras paling utama, kemudian ini 0 0 0, maka di sini diperoleh 0 0 0, kemudian 0 0 1 berarti hasilnya adalah 0 0 1, lalu 0 1 ya berarti dari sini ya 0 1, kemudian 1 0 berarti ini 1 0, lalu 1 1 1 1 di sini. Nah ini bisa membuat ekspresinya. Bentuknya apakah selalu seperti ini? Tidak ya, kalian bisa membuat ekspresi yang lainnya dengan kode yang berbeda nantinya ya. Kemudian kode Huffman ini merupakan kode mengikuti aturan ASCII ya. Simbolnya ABCD, kode ASCII nya seperti ini ya, ini sudah paten ya, ini ABCD seperti ini. Nah rangkaian bit untuk string misalkan AB, ACCDA, ini stringnya seperti ini, maka kamu bisa membuat kodenya, tinggal digabungkan saja ya. Oke, gabungkan. Nah nanti atau cara lain 7 kali 8 sama dengan 56 bit, dihitung seperti itu nanti ya. Kode ini sebenarnya lengkap, bisa nyari di ini ya, tabel ASCII, nggak hanya ABCD aja, tapi untuk yang lainnya ada ya. Nah ini tinggal membuat rangkaian bitnya saja ya,
mengikuti kodenya aja. Saya kira ini mudah. Nah, tabel kekerapatan frekuensi dan kode Huffman untuk string AB, AC, CDM misalkan simbol A punya kekerapan itu frekuensi munculnya ya, 3, peluangnya berarti 3 dari 7. 7 dari mana ya ini? Total dari frekuensinya. Oke. Nah, yang B ternyata peluangnya 1 dari 7 ya. C dan E. Maka kode Huffman-nya seperti ini diperoleh. Dan kode Huffman rangkaian bit untuk AB, AC, C, D, A maka diperoleh seperti ini. Hanya 13 bit kalau ditulis ya. Nah, di DOM ini jumlahnya ada 13 bit saja. Lalu ada pohon pencarian biner. Kunci T1 lebih kecil dari kunci R. Kunci T2 lebih besar dari kunci R. Ini contoh saja aturannya ya. T1 lebih kecil dari R, tapi T2 nya ini lebih besar dari kunci R, tulis saja. Ini contoh. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk materi pohon. Saya kira gampang lah tadi ya. Yang penting tadi ya membuat algoritma print tadi diperhatikan ya tadi. Meskipun cukup sederhana tadi kan tinggal mencari bobot yang paling kecil dari sisi yang berdekatan gitu, atau bersisian simbol-simbol atau sisi yang berdekatan dengan bobot yang paling kecil. Oke, sampai sini